Dan inilah 5 fakta sejarah tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Please subscribe, like, comment, and share Agama Media. Thanks. Halo YouTubers, dimana saja berada, kembali bersama kami di channel ini. Dan terima kasih bagi Anda yang sudah menonton video-video di channel kami. Di video kali ini kami akan memaparkan beberapa fakta sejarah tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe. Dan jika suka dengan video ini, silahkan pencet tombol like dan tonton terus video ini hingga usai. Oke YouTubers, meskipun ada penilaian-penilaian lain tentang Nusa Tenggara Timur seperti daerah miskin, terluar, dan terbelakang, namun ada 5 fakta sejarah tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan inilah 5 fakta sejarah tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang pertama, NTT sudah dikenal pada awal abad Masehi. Jauh sebelum adanya nama Sunda Kecil, Nusa Tenggara Timur ataupun Flobamora, daerah-daerah di Nusa Tenggara Timur sudah dikenal pada awal abad Masehi. Harumnya aroma cendana terkenal hingga ke negeri-negeri di Eropa, Timur Tengah maupun di Asia. Dikutip dari National Geographic bahwa dalam manuskrip Dao Yi Chi Lue pada tahun 1350, dinasti Song sudah mengenal Timur dan pulau-pulau di sekitarnya sebagai daerah penghasil cendana. Namun Pilot Lemster maupun Walter membantahnya dan menulis bahwa orang Cina, Timur Tengah, dan India sudah melakukan hubungan dagang dengan orang NTT pada awal abad Masehi. Mereka datang dengan melakukan pertukaran barang seperti porselen, perak, besi, kain, maupun manik-manik. Yang kedua, Pulau Timur pernah bernama Timor Belanda. Masuknya Portugis dan Belanda yang ingin menguasai bumi Nusa Tenggara Timur membuat perpecahan di daratan Kepulauan Timor. Portugis masuk ke NTT pada awal abad ke-16 dan menjajah Pulau Timur, Pulau Flores maupun beberapa pulau lainnya. Kemudian selanjutnya Belanda juga melakukan ekspansi dan ingin menguasai wilayah Kepulauan Nusa Tenggara, sehingga terjadinya beberapa pertempuran antara kedua negara dan beberapa pendukungnya masing-masing. Pada tahun 1749 terjadi pertempuran Penfui. Kekuatan Portugis berhasil diruntuhkan oleh Belanda, namun sebagian wilayah timur dari Pulau Timor masih dikuasai oleh Portugis. Di tahun 1859 terjadi perundingan yang dikenal dengan Perjanjian Lisbon untuk membagi kekuasaan atas Pulau Timor dan pulau-pulau lainnya, sehingga Pulau Timor di wilayah bagian timur masuk dalam kekuasaan Portugis dan dikenal dengan Timor Portugis, dan Timor Barat di bawah kekuasaan Belanda dan dikenal dengan Timor Belanda. Yang ketiga, NTT pernah menjadi bagian dari Maluku. Meskipun terjadi pergolakan antara Portugis dan Belanda dalam merebut Pulau Timor dan kepulauan lainnya, namun Belanda makin kuat mencengkeram Pulau Timor. Pada tahun 1816, kerajaan Belanda yang sudah menguasai sebagian wilayah timur Indonesia memasukkan Pulau Timor dalam wilayah administratif Maluku. 3 tahun kemudian Timor Barat menjadi wilayah otonom dan mendirikan keresidenan yang diperintah oleh seorang residen dengan 5 wilayah administratif afdeling, yaitu Afdeling Timor, Afdeling Flores, Afdeling Sumba, dan Afdeling Sumbawa. Yang keempat, di bumi NTT tempat ditemukannya ilham Pancasila. Sejarah perjalanan bangsa ini tidak terlepas dari kota kecil di Nusa Tenggara Timur, yaitu Ende Flores. Di tahun 1934 hingga 1938, Soekarno dalam masa pembuangannya di Ende Flores NTT selalu melakukan permenungan di bawah pohon sukun. Dari doa dan permenungannya ia menemukan ilham 5 mutiara tentang dasar negara di bawah pohon sukun. Ilham 5 mutiara inilah yang sekarang menjadi dasar negara Republik Indonesia yang dikenal dengan Pancasila. Yang kelima, provinsi dengan toleransi tingkat tinggi. Sebelum agama-agama Samawi masuk ke NTT dan menggemarinya istilah toleransi, masyarakat di NTT sudah hidup rukun dan damai dalam bingkai kekerabatan. Kerukunan sudah menjadi tradisi dan warisan turun-temurun jauh sebelum diperkenalkan agama-agama dan era penjajahan di bumi Nusa Tenggara Timur. Hubungan kawin-mawin antara satu suku dengan suku lainnya di NTT menjadi pengikat tali persaudaraan. Meskipun berbeda suku maupun pulau ataupun ras, di beberapa daerah di NTT ada nama-nama daerah, marga ataupun faham yang mirip antara satu suku dengan suku lainnya dan bahkan ada kaitannya dengan negara lain. Misalnya ada Sinamutin di Melaka, Sinamagarinu di Ende, kemudian ada juga nama-nama yang bermarga Arab yang hadir diperkirakan sekitar abad ke-13. Mereka datang dan tinggal serta menikah dengan warga lokal lalu hidup membaur dengan rukun dan damai.
Seiring dengan perkembangan zaman dan ancaman intoleransi, daerah-daerah di NTT masih kental budaya rukun dan damai meskipun ada riak-riak intoleransi namun tidak mencuat besar ke permukaan. Sehingga tidak heran jika di beberapa periode ini NTT selalu dinobatkan sebagai daerah dengan indeks toleransi yang tinggi. Oke teman-teman, demikianlah 5 fakta sejarah tentang Nusa Tenggara Timur. Dan sekali lagi, jika suka dengan video ini silahkan klik tombol like, dan bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe.